تنزيل من رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran, semoga kita semua istiqomah bersama Al-Quran. Program kali ini kita akan belajar sifat-sifat huruf. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Maka program ini kita akan belajar sifat-sifat huruf. Sifat huruf secara umum terbagi menjadi dua. Baik, pelajaran kita mulai dari sifat huruf yang memiliki lawan. Untuk pertama, kita akan belajar sifat huruf yang bernama hamas. Hamas lawannya jahar. Hamas adalah menghembuskan nafas saat pengucapan huruf-hurufnya. Adapun huruf hamas berjumlah 10 huruf yang terkumpul dalam kalimat fahathahu syakhsun sakata. Yang pertama fa, yang kedua ha, yang ketiga tha, yang keempat ha, yang kelima shin, yang keenam ha, yang ketujuh sad, kemudian yang kedelapan sin, yang kesembilan kaf, yang terakhir yang ke-10 ta. Di antara 10 huruf ini apabila diucapkan maka ada hembusan nafas yang keluar, namanya hamas. Baik, kita contohkan. Yang pertama huruf fa. Affa, iffi, uffu. Kita contohkan dengan huruf fa yang sukun. Af, if, uff. Baik. Kemudian yang kedua ha. Ah, ih, ada hembusan nafas yang keluar. Ah, ih, Kemudian yang ketiga huruf tha. Contoh ath, ith, uth. Saya ulang, ath, ith, uth. Untuk huruf tha, apabila hembusan nafasnya tidak ada, maka cara pengucapannya kurang tepat, alias sifat hamasnya belum dapat. Contoh ath, ith, uth, ya, tha, thi, fu. Hembusan nafasnya tidak ada, maka hamasnya tidak dapat. Yang tepat ath, ith, uth. Baik, kemudian yang keempat huruf ha. Huruf ha apabila diucapkan maka terdapat hamas atau hembusan nafas. Contoh ah, ih, ah, ih, Contoh ayatnya ihdinas siratal mustaqim. Baik. Kemudian apabila huruf ha diucapkan tanpa hembusan nafas, berarti cara pengucapannya kurang tepat karena sifat hamasnya tidak dapat. Contoh i, ha, hi, hu. Napasnya tertahan. Nah, itu cara pengucapan yang kurang tepat. Yang tepat sekali lagi ah, ih, aha, ihi, Baik. Kemudian yang berikutnya adalah huruf shin. Shin ini cara pengucapannya otomatis apabila makhrajnya benar, maka
akan ada hembusan nafas yang kuat. Asya, ishi, ushu. Ash, ish, ush. Baik, kita lanjut. Lanjut kepada huruf kha. Huruf kha apabila diucapkan juga terdapat sifat hamas atau hembusan nafas yang keluar saat pengucapannya. Contoh, akha, ikhi, ukhu. Kita contohkan dengan huruf kha yang sukun. Akh, ikh, kita ulang lagi. Akh, ikh, Kemudian cara pengucapan huruf kha dengan disertai suara ngorok sebenarnya kurang tepat sehingga nafasnya tertahan. Akha, ikhi, ukhu. Nah, itu cara pengucapan yang kurang tepat. Yang tepat insyaallah apabila kha diucapkan dengan hembusan nafas yang disertai. Contoh, akha, ikhi, ukhu. Akh, ikh, ukh. Baik, kita lanjutkan huruf shad. Shad apabila diucapkan dengan makhraj yang benar, maka otomatis akan menghembuskan nafas. Contoh, as-sa, as-sa, issi, ussu. Yang sukun as, is, us. Baik, kita lanjut huruf sin. Huruf sin sama halnya dengan huruf shad. Apabila diucapkan dengan makhraj yang benar, maka otomatis akan ada hembusan nafas atau hams. Contoh, as, issi, ussu. Yang sukun as, is, us. Baik. Kemudian yang kesembilan, huruf kaf. Huruf kaf saat diucapkan juga terdapat hamas atau hembusan nafas. Contoh, akka, iki, ukku. Ketika huruf kaf dalam keadaan hidup atau tidak sukun, maka bunyi hamzahnya tidak terlalu jelas. Nah, tapi ketika dalam keadaan sukun, maka akan sangat jelas bunyi hamzahnya. Contoh, ak, ik, uk. Kita ulang lagi, ak, ik, uk. Nah, kemudian yang terakhir, huruf ta. Huruf ta apabila diucapkan maka ada hembusan nafas yang mengiringinya. Contoh, ketika huruf ta itu berharokat sukun. Contohnya, at, it, ut. Nah, hati-hati teman-teman, jangan sampai dibaca dengan disertai bunyi siulan. Contoh, at, it's, uts. Itu cara baca yang keliru, karena huruf ta tidak memiliki sifat as-safir atau siulan. Maka cara baca yang tepat, ta hanya diucapkan dengan nafas yang menyertai keluar saat pengucapannya. Contoh, at, it, ut. Baik, itulah 10 huruf hamzah. Apabila diucapkan maka ada nafas yang mengiringinya. Baik. Kemudian kebalikan atau lawan daripada hamzah adalah al-jahru. Kalau hamzah nafas berhembus, maka lawannya yaitu al-jahru berarti nafas tertahan. Adapun huruf-hurufnya adalah selain huruf hamzah. Sekali lagi, huruf jahar berarti selain huruf hamzah. Kita ambil dua contoh. Yang pertama, kita ambil contoh huruf qaf. Huruf qaf tidak termasuk huruf hamzah.
Maka cara pengucapannya nafas ditahan. Contoh aqqa itti uqu. Nah, apabila nafas berhembus maka sifat jaharnya tidak dapat. Contoh aqqa iqqi uqu. Itu cara pengucapan yang kurang tepat. Seharusnya nafas ditahan karena dia sifatnya al-jahru. Saya ulang lagi contohnya aqqa itti uqu. Baik. Contoh yang kedua yang termasuk juga huruf jahar adalah huruf jim. Nah, huruf jim tidak termasuk huruf hamz. Maka cara pengucapan huruf jim diucapkan dengan nafas tertahan atau tidak ada hembusan nafas. Contoh ajja, ijji, ujju. Nah, apabila pengucapan huruf jim disertai dengan hembusan nafas, maka sesungguhnya pengucapan semacam itu kurang tepat karena jim bukan termasuk huruf hamz. Contoh yang keliru ajja, ijji, ujju, ajja, ijja, uju, ajja, ijja, uju. Ini cara pengucapan yang keliru. Nah, seharusnya nafas tertahan. Contoh ajja, ijja, uja. Baik. Itulah dua contoh dari huruf jahar. Dan masih banyak huruf jahar yang lainnya yang tentu bisa teman-teman praktekkan sendiri di tempat masing-masing. Baik. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk membaca Al-Qur'an dengan fasih. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.